Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, pada hari ini kami dari BMT Fastabik bersilaturahmi ke Pak Haryanto. Beliau adalah pengusaha kaos yang terbesar di Kabupaten Pati. Insya Allah. Nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana beliau memulainya usaha tersebut sehingga bisa sebesar ini. Seingat saya itu 2014 itu ada kejadian waktu itu apa ya? 2014 saya memulai ide itu untuk mulai buka konveksi itu 2014. Waktu itu adik saya itu kecelakaan kerja, tangannya itu kan putus. Nah waktu itu dia itu ketika sudah sembuh dia bisa editing kaos, desain sablon seperti itu. Lah beberapa kali dia ketipu jual online, beli online. Barang ditransfer, tidak dikirim. Uang dikirim, barang tidak dikirim. Beberapa kali katanya kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Dan nominalnya untuk satu juga lumayan. Akhirnya saya tercetus ide kalau misal kita buat konveksi sendiri gimana. Nanti pemasarannya gue sing ngewangi lah ibaratnya seperti itu. Terus akhirnya 2014 itu ide, kita gali-gali bagaimana cara memodali konveksi tersebut. Akhirnya kalau nggak salah November atau Desember 2014 kita sudah terrealisasi untuk membeli mesin-mesin jahitnya. Mesin jahit. Tapi waktu itu 2 bulan kita tidak bisa produksi. Karena kita memang basicnya bukan seorang yang lulusan konveksi atau garment atau apa. Kita hanya modal spekulasi, berani seperti itu. Nah, akhirnya kita menghubungi saudara terdekat, mungkin ada yang mau kerja. Akhirnya sama-sama belajar. Nah, akhirnya istri saya itu saya rekrut untuk potong bahan, terus adik saya yang dari bapak saya itu saya rekrut untuk jahit. Jadi kelihatannya 3 orang waktu pertama itu. Akhirnya bulan ke-6 itu ada semacam lonjakan order. Saya alhamdulillah dapat order dari Unisnu itu kaos itu jumlahnya 2000 kaos untuk ospek saat itu. Dan saat itu langsung DP-nya tak buat beli mesin tambahan sama untuk belanja dan lain-lain. Akhirnya sejak saat itu kepercayaan semakin bertambah. Jadi awal mulanya seperti itu. Kita mulai dari kenekatan, dari spekulasi, akhirnya alhamdulillah hasilnya seperti ini. Mulai bangkit tahun berapa Pak sehingga punya order, dan ini pemasaran pun sampai di mana saja, tiap minggunya atau tiap bulannya berapa? Penjualannya berapa, omsetnya gitu Pak? Menurut seingat saya itu untuk dikatakan bangkit atau tidak itu memang tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita itu memang berangkatnya step by step. Kapasitas kita per hari misalkan baru 50 kaos, kita pun nggak berani ambil lebih dari itu. Dalam arti kita tidak berani menyanggupi di luar kapasitas waktu itu. Kan terus terbersit di pikiran saya, kita nggak mau meningkatkan kapasitas, ya kita akan jalan di situ saja. Akhirnya saya tambah mesin, saya tambah karyawan, dan alhamdulillah dulu itu di dalam rumah situ, di ruang tamu sama ruang keluarga. Terus akhirnya ada rezeki, ada keuntungan, kita buat ini saksi. Terus ada lagi kita ini maunya tembok Mas, terus tak jebol lagi satu. Itu tembok. Akhirnya itu tembok juga dibongkar lagi. Nah, alhamdulillah ini yang terbaru. Alhamdulillah ada atap biar lebih nyaman yang bekerja sama yang customer. Omsetnya sampai berapa Pak? Per bulan atau? Untuk yang terbaru? Terbaru mungkin. Untuk yang terbaru, untuk top speed kemarin omset ya? Ya, omsetnya. Top speed bulan puasa kemarin tuh di angka 400-an. Per bulan ya? Per bulan. 400 juta ya? Ya. Itu ambil keuntungan berapa persen Pak? Untuk keuntungan kita itu sifatnya begini Mas. Kalau kita
jualannya kaos polos saja. Biasanya udah jelas satu roll bahan kita buat, nanti kelihatan keuntungannya sekitar 15%-an lah, kaos polos. Tapi alhamdulillah kita kan juga menyediakan kaos sablon seperti ini, kaos bordir. Jadi di kaos sablon itu ada margin khusus, dalam arti kita juga bernegosiasi dengan kru sablonnya itu biar dapat kemiringan harga. Jadi kita dapat sedikit keuntungan dari sablon, juga sedikit keuntungan dari kaos polos. Bisa sampai 20% ya? Ya, mudah-mudahan bisa sampai situ. Cuman kita itu terlalu bodoh, tidak pernah menghitung. Mungkin dari BMT Fastabik mau membantu dalam apa? Akuntansi, ya, semacam pembukuan lah, Insya pendampingan atau bagaimana. Insya Allah kita siap untuk kerjasama dengan Pak Haryanto. Memang kami nanti akan sesuai dengan keahliannya, ya, gitu, ya. Pak. Pak Haryanto ini terakhir untuk menyampaikan tips-tipsnya bagi teman-teman sahabat BMT Fastabik yang mau membuka peluang usaha. Mungkin Pak Haryanto punya tipsnya bagaimana agar usaha tersebut bisa bertahan, bisa berkembang. Monggo Pak Haryanto sampaikan. Sebenarnya di dalam diri saya itu tidak ada tips khusus. Yang ada itu kita hanya copy paste dari pengetahuan yang kita tahu dari internet atau dari kita baca-baca artikel atau apa semacam itu. Jadi usaha itu yang penting satu itu istiqomah. Berarti ajek lah. Nah, wis ajek iku wis apik, berarti nanti tinggal menaikkan saja. Ajek terus, lalu kita tidak terlalu menggunakan keuntungan itu untuk kebutuhan selain perputaran modal. Nah, jadi misalkan ada sedikit keuntungan, kita masukkan lagi ke modal, kita putar lagi. Misalkan kita per bulan ini belanja taruhlah 1 ton kain, mungkin bulan depan bisa 1,2 ton kain karena ada keuntungan di sana diputar kembali. Akhirnya tanpa kita sadari kita itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi spekulasinya seperti itu. Jadi untuk kebutuhan sekunder semacam kendaraan atau apa itu memang tidak terlalu kita utamakan lah. Ya asal punya enggak apa-apa, kita syukuri alhamdulillah. Dan seperti itu. Kadang-kadang juga kemarin sempat ada yang nawari beli tanah. Kita pikir mampu nggak kita kurangi modal kita untuk ke sana. Ketika kita belum mampu ya kita pikir-pikir kembali untuk. Jadi yang penting kita fokus di usahanya saja. Seperti itu, Pak. Ya, itu teman-teman sahabat BMT Fastabik, memulai usaha kita harus istiqomah. Dan kalau sudah mendapatkan keuntungan, jangan kita gunakan hal-hal yang tidak begitu penting, tapi kita gunakan untuk pengembangan usaha tersebut sehingga pengembangan usaha kita akan menjadi berkembang.